yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup dan hidup yang kekal. Amin.
Segala puji, hormat, dan syukur oleh kami naikkan di hadirat Tuhan dan kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami berkumpul bersama-sama kembali untuk memuji kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dengan setulus hati kami, dengan segenap pikiran dan jiwa kami boleh merindukan kasih Tuhan, kami boleh merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, dan terlebih daripada itu Tuhan, ajarlah kami untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami yang kami miliki, dan ingatkan kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengarahkan kami untuk tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Segala puji dan hormat boleh kami naikkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengasihi dan terlebih lagi untuk senantiasa bersandar pada kehendak Tuhan. Dan juga sebenarnya kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menundukkan setiap hati dan pikiran kami di bawah terang salib Kristus, sehingga kami boleh memahami firman itu, dan bukan hanya sekedar memahami, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga Tuhan semakin bermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita hampir di penghujung pengkhotbah. Sudah hampir 1 tahun belajar tentang kitab pengkhotbah, mulai dari pasal 1 sampai pasal yang 13. Tapi sekarang kita sampai di pasal 9 ayat 13 sampai yang ke-18. Kemarin kita diingatkan bahwa nasib semua orang itu sama, mau pintar, mau bodoh, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, nasibnya sama, sama-sama meninggal. Dan tidak ada yang tahu kapan waktunya kita meninggal. Di ayat 12, kalau kemarin kita masih ingat ya, ayat 12 dikatakan sesungguhnya manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam ketika hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Tidak ada yang sebagian orang itu tahu kapan meninggal, tapi banyak orang tidak tahu kapan meninggal. Jadi pengkhotbah mengibaratkan seperti ikan di air lepas, di laut atau di sungai, tiba-tiba dipancing. Kalau sudah dipancing itu besar kemungkinan bisa langsung mati, bisa ada yang dipelihara dulu baru besar baru mati. Jadi ada banyak hal. Tapi kalau konteksnya ini itu yang dijala pasti mati karena dijual. Nah sekarang kita belajar tentang hikmah. LAI memberikan judul hikmah lebih baik daripada kekuasaan. Tetapi hikmah tanpa kekuasaan itu akhirnya jadinya omong kosong yang tidak didengar orang. Kekuasaan tanpa hikmat itu jadinya akan otoriter. Kekuasaan yang tanpa hikmat akhirnya jadi otoriter. Saya memberikan tema kekuatan dari hikmat. Kita buka di dalam pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 13 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan di dalam terjemahan edisi yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu jenengan buka Alkitab, kemungkinan edisi yang pertama dan saya edisi yang kedua. Beberapa terjemahan ada yang berbeda, tetapi beberapa ayat sama.
Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai yang ke-18. Firman Tuhan, hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari yang mengesankan bagiku. Ada sebuah kota kecil dan penduduknya tidak seberapa. Seorang raja agung menyerang, mengakumnya dan mendirikan tembok-tembok pemukiman yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat dan dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tapi tak seorang pun yang mengingat orang miskin itu. Lalu aku pun berkata, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar. Perkataan orang berhikmat yang disampaikan dengan tenang lebih patut daripada teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada perlengkapan perang. Tetapi satu orang yang bersalah dapat merusak banyak hal yang. Amin, firman Tuhan. Apa sih hikmat itu gitu ya? Mungkin kalau sila keempat Pancasila perwakilan dan saya lupa. Kalau mendadak gitu tak lupa. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Hikmat permusyawaratan. Dan di dalam pengkhotbah kita banyak belajar tentang hikmat. Nah, kadang mungkin beberapa acara tertentu kita mungkin diminta untuk mendengarkan dengan hikmat. Hikmat dengan hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami. Jadi hikmat itu orang serta-merta tidak bisa langsung celingat langsung berhikmat, tidak bisa. Orang serta-merta langsung tiba-tiba punya banyak akal dan banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Tepat dan bijak. Tepat dan bijak ini bukan berarti menyenangkan semua orang. Tidak ada keputusan yang menyenangkan semua orang. Tidak ada keputusan yang memuaskan semua orang ketika orang itu tidak mengesampingkan egonya untuk bersama-sama membangun satu tujuan bersama. Jadi seberhikmat apapun pemimpinnya, ketika yang dipimpin itu memiliki egonya masing-masing, tidak akan pernah berjalan satu tujuan. Jadi hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Nah, di setiap hal tentu memiliki tujuan sendiri-sendiri. Dan di setiap kesempatan ketika bersama-sama dengan orang banyak, tentu setiap kepala mempunyai ide masing-masing. Ada yang idenya banyak sekali, ada yang nggak mau tahu idenya, terus pokoknya nggak usah ide-idean, kepalanya pokoknya ditanya idem, ikut aja. Ada yang punya ide tapi nggak bisa mengungkapkan, ya sudahlah. Ada yang punya ide mau mengungkapkan tapi minder karena posisinya, percuma juga ngomong, nggak didengar juga. Masih kecil atau aku orang miskin tidak didengar juga. Ada yang punya ide nggak jelas tapi dengan vokal menyatakan, wah ini bagus sekali. Banyak kepala, banyak ide. Nah, pengkhotbah dengan ini saya menarik perhatian saya di ayat 14. Punya gambaran yang jelas. Ada sebuah kota kecil dan penduduknya tidak seberapa. Kota kecil, kalau zaman dulu itu seorang penguasa, seorang raja mau meluaskan wilayahnya itu ya dengan perang, dengan menjajah, baru luasan wilayahnya bertambah. Jadi ini ada kota kecil yang penduduknya sedikit, dikatakan tidak seberapa. Kemudian ada seorang raja agung, raja yang besar menyerang dengan segala kekuatannya. Dikatakan dia mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pemukiman yang besar terhadapnya.
Jadi kota kecil dikelilingi oleh kerajaan yang besar yang mau meruntuhkan itu. Sudah kota kecil, penduduknya sedikit, mungkin berpikir wah nggak ada kesempatan lagi untuk melepaskan diri. Mungkin hanya bisa menyerah. Kalaupun perang, ya sudah pasti habis. Kalau jenengan semua ikuti sejarah tentang Crusader, perang salib yang kedua. Perang salib itu ada 2 kali, perang salib pertama dan perang salib kedua. Di mana Yerusalem pada masa itu sudah dikepung oleh kerajaan Persia. Kepung banyak, saya lupa nama rajanya. Di Yerusalem hanya tinggal satu kota di Yerusalem. Mereka bertahan dengan segala kekurangannya. Nah, ketika dikepung, kalau dikepung itu bukan hanya sekedar dikepung, ditunggu mereka keluar, lalu dipanai mati, enggak. Ketika dikepung itu, semua sumber daya itu tertutup termasuk air. Jadi ketika satu kota sudah dikepung dan mau dibinasakan, itu ditutup saluran airnya, sehingga mereka itu akan lama-lama dan diserang pun kalau mereka mau bertahan ya mati. Dan menariknya di pasal yang ke-15 dikatakan di situ terdapat seorang miskin. Seorang miskin. Saya lihat bahasa aslinya juga menggunakan miskin. Miskin di sini tidak memiliki apapun di dalam harta benda. Jadi dia memang tidak punya sesuatu, tidak punya hal yang berharga dalam dirinya kecuali hikmat, kecuali isi kepalanya. Maka dikatakan di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya dia menyelamatkan kota. Pengkhotbah menggambarkan satu kota yang mau diserang oleh raja, kerajaan yang besar yang sudah dikepung, tinggal komando saja, kota itu akan habis. Tapi dengan seorang yang miskin dengan hikmatnya itu menyelamatkan kota itu. Kalau dikatakan orang kaya, mungkin dia datang dengan menyogok gitu ya, dengan peti yang banyak, bayar raja, ya sudah ini dilepaskan aja, kami mau berserah bersekutu kepada raja. Oke, masuk akal. Akhirnya saya sudahlah, kamu beri aku emas banyak, tak lepaskan. Tapi ini dikatakan miskin, tapi dengan hikmatnya bisa melepaskan kota. Dan celakanya karena dia miskin, di ayat yang ke-15, tetapi tak seorang pun yang mengingat orang miskin. Kita mungkin sering mendengar, bahkan ketika sekolah kita sering dapat pembelajaran bahwa Indonesia merdeka itu atas dasar peperangan. Banyak pahlawan yang gugur mendahului kemerdekaan. Besok tanggal 10 itu hari pahlawan, diperingati hari pahlawan. Tapi yang diingat itu hanya pahlawan-pahlawan yang besar, pahlawan-pahlawan yang pemimpin, jenderal, pimpinan-pimpinannya, yang mereka mungkin tindakannya tidak sebanyak yang anak buah yang kecil-kecil. Bahkan ada seorang anak yang rela menyerah, mengorbankan dirinya hanya untuk menyampaikan satu surat, tapi tidak pernah dicatat dalam sejarah. Bahkan seekor merpati pun itu jadi simbol kepahlawanan. Di Indonesia kalau pos itu ada logonya merpati, itu bukan sekedar kantor pos merpati karena merpati pos dulu dibuat, enggak. Ada seekor merpati yang jadi pahlawan ketika perang itu dalam menyampaikan pesannya. Dan ketika pesan itu sampai kepada penerimanya, merpati ini langsung. Kita mungkin banyak
Ingat tentang hal-hal apa yang sudah dibuat dalam bangunan apa yang sudah dibangun. Raja-raja besar dahulu membangun satu monumen supaya dia dikenang. Di Indonesia ada penataran, di Blitar ada penataran yang dibangun oleh beberapa generasi, 5-6 generasi dibangun. Kita lihat Candi Borobudur yang begitu megah dibangun dalam beberapa ratus tahun. Kita akan tahu siapa yang bangun Candi Borobudur, siapa yang bangun penataran, siapa yang bangun Candi Prambanan. Karena ada monumen untuk mengingat. Lalu siapa yang mau dengar orang miskin ketika dia mau menyampaikan ide yang baik? Siapa yang mau dengar orang yang dikatakan bodoh, yang dikatakan lemah dengan ide yang baiknya? Mau didengar dengan baik-baik. Di luar sana, orang-orang pada umumnya, secara umum orang miskin tak banyak didengar. Meskipun dia benar sekalipun, orang ini bisa jadi salah. Meskipun dia punya hak, orang ini jadi tidak punya hak. Kenapa? Karena kondisinya tidak punya kekuasaan dan miskin. Dan celakanya, gereja pun melakukan hal yang hampir sama. Apa bedanya gereja dengan dunia ketika kita melakukan hal yang sama? Orang miskin mau menyampaikan akalnya, mau menyampaikan idenya, dia tertahan dalam keadaan aku miskin kok, aku mau kasih idenya, aku udah bisa buat apa-apa. Kalau nanti ditanya dana, wah aku udah bisa keluarkan dana, nanti ya sudah. Dan itu pun umum dilakukan. Apa bedanya kita dengan dunia ini? Ketika kita melakukan hal yang sama. Banyak orang yang rendah diri di gereja karena ketika dia mau menyampaikan idenya, dia mau menyampaikan satu gagasannya yang sebenarnya baik, tapi karena keadaannya itu tidak berani menyampaikan itu. Kalah dengan orang-orang yang punya power, begitu ya. Kalah dengan orang-orang yang punya kuasa, baik di gereja maupun di luar gereja. Bahkan tidak sedikit gereja yang takut orang kaya tersinggung. Kenapa? Karena donatur gereja akan bilang ketika orang kaya itu tersinggung, takut menyinggung orang. Kalau orang miskin disinggung, dan apa sih dananya? Berapa sih yang mau dikasih ke gereja? Celakanya itu banyak dilakukan oleh gereja. Apa bedanya kita dengan yang di luar sana? Gereja dikatakan bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang kudus, orang yang percaya kepada Tuhan, tapi isi kepalanya bukan cuma sekedar Tuhan, tapi bagaimana aku bisa menunjukkan kuasaku, bagaimana aku bisa menunjukkan denominasiku di gereja, bagaimana aku bisa menunjukkan bahwa aku mampu di gereja itu tanpa melihat orang lain. Itu yang terjadi. Lalu masihkah kita mengatakan aku penuh kasih kepada Tuhan, tapi mengesampingkan orang-orang yang tidak? Lalu masihkah kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi isi kepala kita masih ego kita yang muncul? Masihkah kita mengatakan aku percaya Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati, tapi kita yang mau dilihat, bukan Tuhan yang mau dilihat? Supaya mungkin kita bisa berpikir, wah ini gereja ini loh, nggak ada aku, nggak bisa jalan sama sekali. Menyatakan bahwa aku melayani Tuhan. Apakah seperti itu mengatakan aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati aku mengasihi? Tapi masih punya pamrih bahwa gereja mau melihat aku. Orang lain lihat aku.
semua orang bisa memilih. Tidak semua orang bisa berhikmat. Kalau dia tidak mau belajar dari orang, kita tidak akan memiliki hikmat. Kalau kita hanya mementingkan ego kita tidak akan pernah berhikmat. Kalau kita tidak mau mendengarkan anak kecil sekalipun ketika memberikan satu pendapat. Kadang orang tua itu merasa, aku banyak pengalaman, kamu anak kecil baru kemarin sore ngapain? Kamu belum pernah ngalamin apa yang aku alami. Tentu kita yang tua, hikmatnya itu lebih banyak daripada yang muda. Kadang-kadang kita merasa itu, kita aku sudah pengalaman yang banyak. Tapi kadang kita kita kehilangan satu bagian kecil yang orang muda, orang yang lebih kecil melihat itu. Ini satu hal yang seharusnya kita benar. Tapi kita nggak mau tahu. Kenapa? Karena kita merasa apa yang aku lakukan itu benar, apa yang aku lakukan itu baik. Dan ketika itu yang terjadi, kita tidak akan pernah memiliki hikmat. Kita tidak akan pernah bisa berkembang di dalam pikiran kita. Yang ada, ketika aku salah itu gara-gara orang lain yang salah. Ketika yang aku lakukan itu salah, pasti gara-gara si ini, gara-gara si itu, gara-gara si Ina. Tidak mau koreksi diri sendiri bahwa dirinya sebenarnya pusat masalahnya. Jadi bagaimana kita mau? Di ayat 16 dikatakan, di ayat 17 dikatakan, perkataan orang berhikmat yang disampaikan dengan tenang lebih patut daripada teriakan dan orang berkuasa di antara orang bodoh. Yang disampaikan dengan tenang. Tenang di sini bukan hanya sekedar yang menyampaikan tenang, tetapi juga yang mendengarkan bisa dengan tenang mendengarkan orang yang berhikmat itu sedang berbicara. Kalau ke dalam keadaan tidak tenang, kita mau ribut sendiri kepala kita mau sibuk sendiri, mau ngomong sebanyak apapun, kita hanya sekedar dengar tanpa kita tahu maksudnya. Kalau kita lihat dulu, zaman dulu, orang-orang berguru begitu ya, guru-guru zaman dulu, mungkin yang ikut ilmu kanuragan, ilmu kebatinan dan lain-lain. Guru itu menjelaskan bukannya sekedar tak ajari kamu nanti harus lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini, enggak. Tapi ketika dia berjalan menggunakan satu kalimat-kalimat yang dalam maknanya dengan satu kondisi tenang lalu bercerita. Ketika muridnya tidak mau nyimak baik-baik, ya sudah itu selesai Pak. Dengan tenang bercerita baik, lalu itu jadi berbeda. Saya suka nonton film China. Kenapa? Karena di situ banyak hal yang saya pelajari. Bagaimana seorang berlaku dengan kata-katanya. Bagaimana dia berkata-kata dengan satu kalimat yang sebenarnya tidak ada artinya, tapi maknanya besar. Kita mungkin misalnya dalam satu kalimat di satu potongan film itu dikatakan lebih baik kecewa karena sudah pernah mencoba, karena tahu bahwa itu salah, daripada kecewa tapi tidak pernah mencoba sama sekali. Kelihatannya jelas kalimat tapi ketika kita pahami maknanya baik-baik, berarti kita harus berusaha baik mungkin. Apapun hasilnya, kalaupun itu kecewa, kita tahu di mana salahnya dan kita bisa perbaiki itu sehingga jadi satu keberhasilan. Bagaimana dengan kita? Kita masih menganggap hikmat itu sebagai angin yang lalu, atau kita menganggap hikmat itu satu hal yang harus aku miliki sehingga aku bisa berkembang lebih baik dan mungkin berpengaruh juga bagi orang lain. Walaupun meskipun akhirnya dengan hikmatnya orang itu pun akan dilupakan.
Karena tidak ada satu monumen pun yang akan dibangun karena hikmat. Tetapi lebih baik daripada hanya sekedar monumental satu tugu yang mungkin itu hanya bertahan beberapa tahun. Tetapi ketika orang beriman itu didengar baik-baik dan itu akan bertahan sampai tahun puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ketika itu diajarkan secara utuh. Di sekitar kita banyak orang yang mungkin lebih bawah daripada kita, entah secara umur, secara finansial, secara kekuasaan. Tapi mau nggak kita mendengar? Mau nggak kita juga ikut ambil bagian jadi dengar orang? Semalam saya dengar khotbahnya Pak Billy Kristanto. Satu kali beliau bercerita bahwa pendeta Stephen Town itu batuk nggak sembuh-sembuh. Lalu ditanya satu kali beliau sudah sembuh nggak batuk-batuk, lalu ditanya, Pak Tom minum apa kok batuknya sembuh? Jawaban beliau, saya nggak minum apa-apa, akhirnya saya sembuh. Ketika saya berhenti nggak minum apa-apa, akhirnya saya sembuh. Dia bilang begitu. Ketika saya minum minuman dari si ini suruh minum ini, si itu suruh minum itu, si ini lagi minum ini, si Ina suruh minum ini, tak minum semua malah tambah parah. Beliau bilang berdosa ini orang yang memberikan saran seperti itu. Banyak menit yang terpotong karena batuk ketika berkorban. Lalu orang yang berkata kepada Pak Tom ini berkata, Pak Tom juga yang salah. Kenapa Pak Tom ikutin sarannya mereka? Ya, Tuhan percaya sama kalian mau buat jahat, apapun aku percaya. Kadang-kadang kita berpikir kita yang paling tahu, sehingga kita menyarankan banyak hal kepada orang. Ya mungkin itu belum tentu berguna bagi orang lain. Dan dari perkataan itu saya berpikir, ternyata yang saya lakukan selama ini itu keliru. Selama ini mungkin saya pikir saya yang paling tahu banyak hal yang tahu, sehingga sarankan orang ini, orang itu, orang ini, itu. Dan belum tentu itu cocok. Tapi ketika saya bercerita tentang pengalaman yang saya alami, saya akan selalu tambahkan itu untuk saya, untuk jenengan belum tentu sama. Kadang kasus yang sama berbeda perlakuan, penderitaan yang sama berbeda perlakuan. Saya mungkin ketika batuk minum teh hangat sama jeruk nipis sembuh, jenengan kan belum tentu. Ada yang harus berobat sampai berbulan-bulan baru sembuh. Kita nggak tahu penyebabnya apa. Jadi hikmat ketika didengarkan dengan tenang dan sambil mencerna, benar nggak sih? Sesuai nggak sih? Ada yang salah nggak? Itu akan membuat kita tambah hikmat, tambah pengetahuan, tambah pemahaman. Bahkan kita tidak akan rugi apapun. Ketika kita mendengarkan dengan baik-baik cerita orang lain. Siapa tahu kita suatu kali dapat masalah yang sama. Oh, aku pernah dengar ini ceritanya begini, mungkin bisa tak dulu. Kalau enggak berhasil, oh tak coba caranya. Kadang-kadang kita menyepelekan orang-orang yang kamu tahu apa tentang hal yang sudah puluhan tahun tak teliti. Karena merasa diri sudah paling mampu. Kadang juga kita mendengar saran orang lain, aku kan tidak bisa apa-apa, aku tidak punya ini, tidak punya itu. Selesai. Akan pernah begitu. Jadi bagaimana dengan itu? Mau beriman? Saya tetap mengandalkan itu. Tidak mau jadikan gereja tempat di mana Tuhan menyatakan kasih.
jadikan gereja di mana tempat kita menunjukkan kata. Kita mau jadikan gereja sebagai saluran berkasih, atau jadikan gereja sebagai unjuk perbuatan. Tergantung dari kita. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Semua orang mempunyai hak yang sama di gereja. Jadi ketika takut menyampaikan pendapat di gereja, gereja sudah bukan lagi menyatakan kasih. Kenapa? Karena masih enggan untuk menyampaikan satu pendapat dan satu ide untuk menjual bersama. Tapi ketika gereja masih menyatakan pokoknya harus ini, sudah gagal menjadi gereja. Gereja tidak menyatakan kasih. Gereja dibangun karena bersama. Gereja dibangun untuk tujuan yang sama. Mari kita sama-sama membangun gereja. Gereja yang ramah terhadap semua elemen masyarakat, lapisan masyarakat. Gereja yang ramah juga untuk orang miskin. Gereja yang ramah juga untuk mereka yang mau bertobat karena banyak kesalahannya. Gereja yang ramah juga bagi orang yang kaya. Gereja yang ramah juga bagi anak-anak. Gereja yang ramah juga bagi orang yang cacat. Gereja yang ramah bagi setiap orang yang mau masuk bergereja dan beribadah. Meskipun seorang yang tidak layak sekalipun untuk dihormati, kita masuk gereja, kita layak menghormati dan menghargai sebagai pencipta. Jika gereja sudah menjadi seperti itu, gereja sudah menyatakan fungsi gereja seperti itu. Dan itu bukan hanya tanggung jawab gembala, dan itu bukan hanya tanggung jawab pengurus, tapi kita semua yang bertanggung. Semua warga gereja punya hak yang sama untuk sama-sama membangun gereja. Kalau kita merasa aku bergereja di sini, aku memiliki satu rumah di sini sebagai rumah yang kedua, tempat aku mau berkumpul bersama-sama, kita bangun bersama. Mungkin akan beda banyak pandangan. Mungkin akan muncul banyak ide sekali. Tapi jangan sakit hati. Ketika ide itu semuanya harus diterima dari kita. Tapi yang jelas, ketika ide itu dilakukan untuk tujuan bersama, mari kita sama-sama dukung bersama. Amin, firman Tuhan. Mari kita Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, ajarlah kami untuk memiliki hikmat yang baik di dalam Tuhan, menjadi orang yang berhikmat di dalam Tuhan, dan terlebih lagi daripada itu Tuhan, menggunakan hikmat kami untuk menyatakan kasih Tuhan. Bapa, ajarlah kami ketika kami bergereja, ketika kami beribadah, ketika kami mengaku bahwa kami orang yang percaya. Ajarlah kami untuk melihat setiap orang itu sama di hadapan Tuhan. Entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu orang yang kita berarti terhina karena perbuatan apa yang dilakukan. Tapi ajarlah kami melihat bahwa itu sudah ciptaan Tuhan, yang layak untuk dihargai, dan layak untuk dihormati, dan layak juga untuk didengarkan pendapat. Jangan kau izinkan kami untuk membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena mungkin sama dengan persepsi kami, sama dengan isi pikiran kami, sama seperti yang kami inginkan, sehingga kami condong kepada satu orang dan enggan untuk kepada orang lain. Tetapi ajarlah kami untuk melihat semuanya itu dengan penuh hikmat dan kebijaksanaannya dari Tuhan, sehingga kami semakin diperkaya oleh Tuhan. Kami semakin diperkaya atas kasih karunia Tuhan. Kami boleh melihat semuanya itu dari sudut pandang kasih Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang begitu besarnya pun mau menjadi seorang manusia yang hina, lahir di kandang domba,
bahkan bergaul dengan orang-orang yang dihina. Mereka Tuhan datang bukan kepada penguasa-penguasa, tapi Tuhan datang kepada orang-orang yang sudah dipujikan, orang yang tidak dianggap. Pertama kali Tuhan datang. Dan apalah kami Tuhan, kami adalah biji mata Tuhan, bahkan debu di hadapan Tuhan. Mungkin tidak ada arti, tapi adalah kami untuk memiliki kasih Tuhan, adalah kami untuk memiliki hikmat. Sehingga dengan ego kami boleh melihat bahwa semua orang memiliki hak yang sama, semua orang memiliki kasih yang sama, semua orang memiliki kecerdasan yang sama, semua orang memiliki satu unik yang Tuhan berikan kepada setiap makhluk yang Tuhan beri. Jadi kami memandang semua itu sebagai ciptaan Tuhan yang layak untuk kami hormati, layak untuk kami hormati. Sehingga kami boleh mengasihinya dengan penuh kasih dan cinta kepada Tuhan. Menyatakannya juga. Sehingga gereja pun menjadi satu pusat untuk menyatakan kasih Tuhan. Gereja pun menjadi bentuk bahwa benar Tuhan itu hidup di tengah-tengah gereja. Gereja bukan hanya sekedar bangunan yang berdiri, tapi gereja adalah masing-masing dari kami yang percaya bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kami, yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu adalah gereja. Tapi gereja ketika mementingkan egonya sendiri, maka tidak akan pernah ada gereja yang kudus dan am. Karena yang ada hanya perpecahan dan saling menjelekkan Tuhan. Ajaran kami, mungkin ego dan keinginan kami membuat kami berpikir banyak hal. Tapi ajaran kami ketika kami mulai untuk memojokkan satu orang, menilai orang lain jelek, kami ingatkan kami bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ya, ketika kami melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, kami memandang sang Tuhan dan kami boleh kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk berikan kami hikmat, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan kami. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Maha Pemurah. Kami sangat bersyukur sekali ya Tuhan atas penyertaan berkat-Mu yang selalu mengalir di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan berdoa syafaat kiranya Tuhan selalu memberkati dan menjawab pernikahan setiap kali yang anak-Mu. Bapak, kami berdoa untuk Ibu dan Bapak Gembala yang menggembalakan di tempat ini, kiranya Tuhan selalu memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati segala pergumulannya. Kami juga menyerahkan Bapak Matius Mulyaris keluarga, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan dan memberkati segala pergumulannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan para lansia yang sekarang ini tidak bisa hadir untuk memuji memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan memberkati kesehatannya, memberkati segala pergumulannya ya Tuhan. Biarlah di masa tuanya Tuhan selalu menghiburnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir ya Tuhan. Tuhan senantiasa tahu apa yang telah diberikan. Yang memasukkan yang Tuhan yang akan menguatkan, yang mau undur daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan merangkul untuk datang ke tempat ini dan kembali memuji memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memakai kami, agar kami bisa membawa keluarga kami untuk datang ke tempat ini dan memuji memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memilih para keluarga kami ya Tuhan, untuk menjadikan anak-anak-Mu yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Jadikan kami lentera buat keluarga kami ya Tuhan. Jadikan kami lentera buat lingkungan kami ya Tuhan. Biarlah kursi-kursi kosong yang ada di belakang sana ya Tuhan bisa dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan ibadah demi ibadah ya Tuhan. Ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap ibadah ya Tuhan. Tak lupa kami juga menyerahkan gereja pusat, gereja Sumber Asri, Tumbuh dan gereja Perumbangan ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri bercampur tangan dan selalu memberkati setiap gereja ya Tuhan. Apa yang telah diperkumpulkan, apa yang telah dirancanakan untuk kedepannya ya Tuhan, semua itu hanya demi Tuhan. Semua akan yang terbaik demi Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati dan senantiasa bercampur tangan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga rindu akan pembangunan atap gereja yang sudah bocor ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap jemaat di tempat ini. Dan Tuhan mengirimkan donatur untuk membantu perbaikan atap gereja ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Atas doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pertanyaan dan bersyukur. Sudah saatnya kita akan memberikan sampaikan Tuhan. Dan kita pujikan satu kekuatan.
Tuhan Tuhan, walaupun semacam ini Tuhan, kita sekali dengan berkat dan pertolongan kami, kami percaya Tuhan akan senantiasa mengkuduskan dan mensucikan kesempatan kami Tuhan. Kemudian Tuhan juga berkati kesempatan ini, kiranya kesempatan ini berikan dari katamu dan berikan kepada Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Berdoa berkat dan mengucapkan sesuatu. Kita akan memberikan segala puji, syukur dan hormat hanya bagi Tuhan. Seboleh karena pimpinan Tuhan, seboleh karena pertolongan daripada Tuhan, Engkau Tuhan layakkan kami boleh datang di hari Sabat Tuhan, bersekutu bersama, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah anugerah-Mu Tuhan bagi kami, itu adalah bukti kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami, yang tidak pernah berhenti-hentinya bagi kami, anak-anak-Mu yang masih hidup di dalam berdosaan ini. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan pada pagi hari ini di dalam ibadah ini. Biarlah hati kami mendapatkan hati yang baru, jiwa kami disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami ketika kami melangkahkan kaki kami keluar, kami dapat beribadah setelah di dalam kehidupan kami hari lepas hari dalam setiap aktivitas kami. Dan kiranya Tuhan melalui kehidupan kami hari lepas hari, nama Tuhan yang akan dipermuliakan, hidup kami dan menjadi saksi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau akan berkati kami ketika kami akan pulang kami ke rumah kami masing-masing, seturut dengan berkat yang Kau berikan bagi umat pilihan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya.